Mbak Alicia. Ya, ini langsung dimulai atau masih menunggu yang lainnya, Pak? Oke, sepertinya yang datang udah cukup banyak. Mungkin saya mulai ya, Mbak Alicia ya. Oke, Pak, bisa langsung dulu. Mohon teman-teman yang namanya disesuaikan dengan KTP-nya ya, karena mempengaruhi absensi kalian. Dan Ya. jangan lupa untuk on cam sebelum perkuliahan dimulai. Monggo, Pak, bisa langsung dimulai. Oke, Mbak Alicia, terima kasih. Saya belum mau malam. Nah, oke. Oke, teman-teman, sebelumnya eh, saya minta bantuannya untuk bisa on cam semua ya, biar saya nggak kayak ngomong sama tembok seperti itu ya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita sekarang ada di pertemuan kedua ya teman-teman ya. Ini bakal agak sedikit teknis teman-teman karena di materi yang akuntansi biayanya. Jadi kemarin kita cuman berbicara terkait dengan konsep dasar dari akuntansi biaya, dan sekarang kita akan membahas akuntansi bahan baku dan tenaga kerja langsung. Semoga nutut ya, dua dua itu kita jadikan satu di pertemuan hari ini. Kalau nggak nutut ya berarti sisanya akan kita lanjutkan di pertemuan setelah Lebaran seperti itu, offline gitu ya. Jadi hitung-hitungan ini sebenarnya lebih enak offline, karena kalau offline itu saya bisa tahu ketika teman-teman mengerjakan tugasnya di mengerjakan latihan soalnya di kelas, saya tahu mana yang mengalami kesulitan, mana yang tidak. Nah, kalau online ini susah mengidentifikasinya itu, karena ya mayoritas pendiam semua biasanya kalau online ya kan. Pendiam semua, ditanya iyo menengahi, diem itu ya nggak tahu antara paham atau enggak, nggak tahu apa yang mau ditanyakan atau gimana. Tapi ya semoga saja teman-teman bisa mengikuti dengan baik lah. Sebelumnya akan saya absen seperti biasa. Ini kelas yang apa ini? Evida ada? Hadir, Pak. Oke, bisa on cam mbaknya. Terus Feby Azahra. Hadir, Pak. Oke. Jennifer Aulin. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Meriza Fauzia. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Amru. Dana. Natali Nadine Alodia Jovendri. Hadir. Ada? Oke, ada. Hadir, Pak. Sagita, oke. Sagita Nurfadila Apriliani. Hadir, Pak. Oke, itu untuk yang kelas itu. Terus satu lagi, Dea Silvianita. Hadir, Pak. Oke, bisa minta tolong untuk on cam. Dwi Rohman Yulianto. Hadir, Pak. Oke. Intan Nur Aini. Hadir, Pak. Oke. Natania Nur Isa. Tidak ada. Nur Malasari. Hadir, Pak. Hadir, oke. Bisa minta tolong untuk on cam. Kemudian Riza Dwi Cesar Maulidia. Hadir, Pak. Oke. Oke, sudah saya absen semua. Oke. Teman-teman, saya izin share screen dulu sebelumnya. Oke, teman-teman. Jadi saya mulai untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Jadi teman-teman dalam saya nggak tahu apakah sudah saya sampaikan di pertemuan minggu kemarin apa belum. Jadi pada intinya ketika kita bicara akuntansi biaya, Pak, akuntansi izin untuk
Dewi, Gimana? gimana Pak? Dewi Ari. Oh ya, nanti anu ya, ketika perkuliahan mau selesai nanti saya diingatkan lagi untuk absen lagi ya. Mm-mm. Oh iya, Oke, oke, teman-teman, sekali lagi ketika kita bicara akuntansi biaya, maka kita itu akan lebih bicara pada sektor manufaktur ya, karena akuntansi biaya itu sangat berperan sekali ya, memiliki peran yang sangat besar di sektor manufaktur. Bukan berarti di sektor jasa dan di sektor dagang tidak digunakan, tetap ada akuntansi biaya, tapi sekali lagi akuntansi di sektor manufaktur itu sangat kompleks ya, sangat kompleks dan perhitungan terkait dengan akuntansi biayanya itu pun juga sangat tinggi penggunaannya. Jadi akuntansi biaya ini akan lebih banyak mengarah kepada sektor manufaktur. Yang dimana seperti yang saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu ya, salah satu bentuk klasifikasi biaya itu adalah biaya produksi. Nah, ketika kita bicara biaya produksi, maka kita itu ada 3 jenis biaya, ya, yaitu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada yang namanya eh, biaya overhead pabrik. Nah, ketiga biaya itu yang bakal kita bahas dalam beberapa pertemuan ya. Ada nanti kita seperti hari ini ada akuntansi dan pengendalian biaya bahan baku, di mana di sini itu kita akan berbicara terkait bagaimana sih pengakuannya ketika barang itu bahan baku itu dibeli, kemudian digunakan, ketika digunakan bagaimana sih cara kita menentukan harga pokoknya, harga pokok bahannya, kemudian bagaimana sih pencatatannya, ya, bagaimana pendokumentasiannya, ya, penjurnalannya seperti apa. Nah, kita akan membahas seperti itu dari penggunaan, kemudian jika ada retur penggunaan bahan baku seperti apa. Nah, kita akan membahas di sana. Kemudian kalau akuntansi biaya tenaga kerja langsung, di situ kita akan membahas terkait dengan elemen-elemen yang biasa ada dalam struktur upah ataupun di struktur gaji seperti apa. Entah bagaimana caranya kita menghitung pengakuan terhadap cuti, kemudian pengakuan terhadap adanya idle time, kemudian adanya insentif lembur dan lain sebagainya. Bagaimana pengakuannya secara kacamata akuntansi. Kemudian nanti kita akan berbicara biaya overhead pabrik, ya. Biaya overhead pabrik ini berarti adalah yang paling ribet dari semua biaya. Dibandingkan bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik ini adalah materi yang paling ribet karena dia ini agak susah untuk ditelusuri. Karena sekali lagi kalau kita bicara bahan baku ya tinggal penggunaan bahan bakunya gimana, intinya seperti itu ya. Simpelnya seperti itu saya menyampaikannya. Kalau tenaga kerja langsung ya berarti tinggal tarif upahnya berapa dikalikan dengan upah. Nah, kalau overhead pabrik ini adalah kumpulan dari semua biaya tidak langsung yang susah untuk kita telusuri ke dalam produk. Nah, ini akan ada, ini bakal sangat teknis sekali, dan kemudian selain ada BOP bakal ada biaya overhead pabrik departementalisasi. Nah, itu bakal lebih ribet lagi ya. Jadi saya harap kita bisa ini ya, bisa teman-teman bisa ikut aktif ya, ikut aktif jika ada yang dibingungkan. Langsung tanya aja, jadi nggak usah nunggu saya buka sesi tanya jawab, langsung aja izin Pak saya mau bertanya. Nah, itu nggak ada masalah ya. Jadi daripada saya sudah ngobrol panjang, teman-teman ternyata nggak nyambungnya lu cukup panjang kan juga kasihan teman-teman juga seperti itu, karena kan materi ini bakal terus sambung menyambung sampai ke akhir pertemuan nanti. Oke, itu ya teman-teman ya, gambaran sekilas terkait dengan materi kita di beberapa pertemuan ke depan ya. Jadi ini seperti sesuai dengan judulnya yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah akuntansi dan pengendalian biaya bahan baku, ya kan? Prosedurnya seperti apa, alokasi biayanya seperti apa, metode penilaiannya gimana. Nanti teman-teman akan saya kenalkan dengan teknik FIFO, LIFO dan rata-rata atau average. Itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman seperti sesuai dengan judul ya, sesuai dengan judul yang saya tulis di dalam PPT itu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya adalah ketika kita bicara akuntansi biaya bahan teman-teman, ya kan, tujuan utamanya itu adalah
akuntansi biaya bahan itu adalah bagaimana kita bisa menentukan harga pokok bahan, ya harga pokok dari bahan baku, yang pada akhirnya itu bakal berdampak kepada harga pokok produk. Ya kan. Selain itu, akuntansi biaya bahan itu juga bisa kita gunakan dalam rangka mengendalikan biaya bahan baku kita. Ya kan. Nah, oleh karena itu di akuntansi biaya bahan ya pastinya kita memerlukan adanya sebuah sistem, ya kan, sistem pengendalian bahan untuk bisa menelusuri kemudian juga memonitor kegiatan pengadaan. Nah, kalau kita bicara akuntansi biaya bahan berarti nanti kita akan bicara pembelian, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pemakaian bahan baku. Nah, itu yang bakal kita bicarakan. Ya, nah ini teman-teman ya, yang saya sampaikan tadi, tujuan inti ya terkait dengan akuntansi bahan baku dan pengendalian bahan baku di situ, ya kan. Pembelian, nah itu yang pertama. Ya kan. Nah, ketika kita bicara pembelian teman-teman ya, berarti di sini adalah ada pengadaan bahan dengan harga yang serendah mungkin pastinya ya perusahaan, karena perusahaan itu pasti akan mencari harga yang serendah mungkin, namun kualitasnya sebagus mungkin, itu sudah pasti. Ya, sudah sesuai dengan mutu dan standar mereka. Nah, nanti kita akan perlu memahami bagaimana perlakuan pembelian bahan baku ini secara akuntansi, bagaimana kita mencatatnya, ya kan, kemudian bagaimana memasukkannya ke kartu persediaan dan lain sebagainya. Nah, ketika pembelian ya, setelah kita pembelian teman-teman ya, maka di situ bakal ada penerimaan ya. Dimana ketika kita bicara penerimaan berarti di sini adalah bahan ya. Bahan itu sudah kita terima ya. Bahan itu sudah kita terima, kemudian bahan itu perlu diverifikasi atau kita validasi. Biasanya kita kenal dengan sistem QC atau quality control. Apakah bahan yang sudah kita terima itu sesuai atau tidak? Ya, sesuai atau tidak di sini berarti ketika kita melakukan pembelian teman-teman ya. Ini saya sedikit akan bercerita terkait dengan dari pembelian sampai dengan bahan itu dipakai. Kita harus tahu dulu alur dari bahan itu datang sampai penggunaan. Kita harus paham dulu. Ya, ketika ada pembelian teman-teman ya, pembelian ini berarti biasanya akan melibatkan sebuah dokumen yang namanya purchase order, ya kan, atau order pembelian, yang dimana order pembelian itu akan diberikan kepada supplier. Nah, ketika supplier sudah mengirim barangnya, ya, maka di situ kita akan masuk ke bagian penerimaan barang. Disinilah akan dilakukan verifikasi terkait kesesuaian barang tersebut dengan purchase order kita. Jadi bagian penerima barang dia akan mencocokkan antara purchase order kita dengan invoice dari pihak supplier, dicocokkan. Apakah barangnya sama, jumlahnya sama, ya kan, kemudian spesifikasinya sama. Nah, ketika invoice dan purchase order itu sama, ya, maka akan dilakukan biasanya pengecekan secara fisik. Sama nggak dengan yang ada di purchase order dan invoice, jumlahnya, spesifikasinya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika sudah diterima teman-teman, ya, barang itu sudah diterima, maka bagian penerimaan barang ini biasanya akan membuat yang namanya receiving report ya, jadi laporan penerimaan barang. Nah, jadi barang yang diterima dibuat laporannya. Nah, akhirnya purchase order, kemudian juga laporan penerimaan barang dan juga invoice nanti akan diberikan ke bagian ini ya, penyimpanan ya, dimana dari penyimpanan itu ya kan, barang yang masuk ya, barang semua yang dibeli beserta dokumen yang dibutuhkan. Paling mudah itu adalah adanya laporan penerimaan bahan tadi ya, itu akan dicatat dan akan digudangkan oleh bagian gudang ya, dicatat. Nah, ketika di sini teman-teman ya, di bagian pembelian ini pasti ada perlakuan akuntansi di dalamnya, dan ketika di penyimpanan ini juga akan ada pencatatan, pendokumentasiannya secara akuntansi gimana. Karena apa? Ketika di pembelian ya, maka di sini bakal ada harga pokok, ya kan? Ketika ada pembelian ini, ada harga pokok dari sebuah barang, ya kan, harga belinya. Nah, harga beli inilah nanti yang akan menjadi dasar dalam menentukan harga pokok ketika bahan baku itu akan digunakan, teman-teman.
Ya, nilai-nilai yang akan dianggap secara rupiah yang digunakan itu nilainya berapa. Nah, itulah nanti yang kita akan bicara metode FIFO, metode LIFO, dan juga metode average. Karena dia untuk menilai harga pokok dari sebuah bahan, itu yang kita keluarkan untuk digunakan, itu berapa. Nah, disitulah akuntansinya. Nah, nanti ketika dipakai, nah ini akan ada pencatatannya lagi, ya kan? Bahan baku yang real dipakai berapa. Nah, jadi akuntansinya paling utama ada di sini. Sedangkan penerimaan ini adalah prosedur, ya kan? Tahapan yang memang perlu dilewati untuk memastikan bahwa barang itu sudah sesuai. Nah, itu ya teman-teman ya. Tapi biasanya di bagian penerimaan ini tidak ada perlakuan akuntansinya, gitu ya. Jadi ada pembelian, ya kan, kemudian di penyimpanan dan kemudian pemakaian. Nah, akuntansinya di situ. Nah, ini ya. Akuntansi biaya bahan bertujuan ganda. Dia menentukan harga pokok produk secara akurat, sekaligus menciptakan sistem pengendalian untuk memonitor setiap pergerakan bahan. Nah, ini pergerakan bahannya. Ya, memonitor. Jadi ketika barang dibeli sudah ada dokumennya, oke barang sudah dibeli. Ketika diterima ada dokumennya, ketika disimpan terdokumentasi, dan ketika dipakai terdokumentasi. Nah, agar kita bisa mencocokkan, biasanya terkait dengan itu juga berdampak untuk melakukan stok opnam, ya kan, atau menghitung stok di akhir periode dari sebuah bahan baku atau persediaan kita. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian, nah ini ya, ketika kita, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini adalah terkait dengan jejak dokumen prosedur pembelian ya teman-teman ya. Nah, jejak ini sebenarnya saya sampaikan bahwa dokumen itu sangat penting teman-teman ya, dan dokumen itu merupakan bisa menjadi eh, cara kita untuk mengaudit prosedur pembelian bahan baku kita ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini mungkin yang belum saya sampaikan ya, sebelum adanya purchase order itu ada purchase requisition, yaitu permintaan pembelian. Yang dimana permintaan pembelian ini dibuat oleh perusahaan, biasanya entah itu departemen pengadaan atau departemen yang memang ditunjuk untuk melakukan pembelian bahan, ya, yang pada intinya adalah kita ingin menginformasikan, ya kan, bahwa ini loh kebutuhan kita, ya kan. Nah, ini adalah kebutuhan kita, dan nanti permintaan pembelian itu akan dilanjutkan dengan adanya order pembelian, ya kan, dibuat oleh bagian pembelian, kemudian tujuannya adalah pasti untuk kita berikan kepada supplier, ya kan. Isinya pasti sudah jelas seperti yang saya tulis, ada kuantitas, harga, dan syarat pembayaran yang disetujui, entah itu tunai entah itu kredit. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada receiving report ya, laporan penerimaan barang. Nah, ini biasanya entah bagian penerimaan atau bagian gudang. Nah, ini adalah jejak ya, jejaknya. Jadi kita sudah ada permintaan pembelian dari dari departemen produksi, kemudian bagian pembelian membuatkan purchase order ya. Jadi jejaknya kelihatan. Oh, memang ada permintaan dari bagian produksi. Kemudian bagian pembelian sudah membuatkan order pembeliannya. Oh, sudah kita terima karena sudah ada laporan penerimaan. Kemudian nanti akan ditambahkan kartu persediaan. Oh, berarti sudah siap untuk digunakan sebagai bahan baku produksi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jejak dokumen itu sangat penting ya. Baik itu untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, dan seluruh biaya lainnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kemudian, nah, selain itu kita juga perlu tahu ya teman-teman ya, terkait dengan komponen harga pokok bahan atau biaya perolehan kita. Ya, jadi harga pokok bahan baku itu unsurnya bukan cuma dari harga beli aja, ya. Karena kita tahu bahwa setiap pembelian terkadang itu ada potongan, ya kan, atau ada biaya tambahan. Ya, biaya tambahan yang paling simpel itu pasti adalah adanya ongkos kirim. Ya, nah ongkos kirim ini pasti akan menambah harga pokok bahan kita, dan ketika kita mendapatkan potongan atau diskon, ya, itu pun juga akan mengurangi harga pokok bahan kita. Jadi ini adalah unsur yang tidak bisa lepas biasanya.
Ya, jadi harga beli ditambah dengan biaya angkut ini biaya yang terkait lah ya. Kalau misalkan ada biasanya teman-teman kalau contohnya kalau kalian beli di marketplace gitu ya, kalian beli di marketplace ya kan, misalkan harga barang kalian misalkan 100.000. Nah biasanya kan ada bisa kita centang kecil itu adalah pakai asuransi apa enggak, biasanya entah 1.800 atau berapa. Nah, ketika itu Anda centang, berarti harga pokok bahan Anda bukan 100.000 lagi, tapi sudah ditambahkan dengan biaya asuransi tadi. Kemudian ditambahkan dengan ongkos kirim dan biaya ditambahkan dengan admin biasanya. Nah, itulah yang akan menjadi harga pokok saya. Berarti jangan sampai Anda mengakui harga pokok Anda adalah 100.000. Ya, harga beli saya 100.000, kemudian misalkan asuransi saya 2.000, ya kan? Kemudian ongkos kirim saya 10.000 misalkan, itu sudah 112.000 ya kan, kemudian ditambah dengan admin misalkan 3.000, udah 115.000. Nah simpelnya teman-teman, harga pokok bahan yang harus Anda akui itu adalah 115.000, bukan 100.000. Nah itu adalah cara simpelnya ya, dan mungkin teman-teman mayoritas sudah paham tentang hal itu. Ya karena ini ya, harga pokok mencakup semua pengeluaran yang terjadi sampai bahan baku tersebut siap digunakan dalam proses produksi. Nah itu ya teman-teman. Nah itu sampai di biaya angkut. Nah ada yang namanya potongan harga teman-teman. Ya itu menjadi pengurang harga pokok kita. Nah potongan ini teman-teman, dia itu biasanya ada dua jenis ya. Nah ini dia. Ada yang potongan dagang sama ada yang potongan tunai, atau biasanya potongan tunai ini ada terminnya, ya kan? Nah, kalau kita bicara potongan perdagangan ini biasanya terjadi dikarenakan kita membeli dalam jumlah yang besar, ya kan? Sehingga pembelian tersebut karena kita membeli dalam jumlah yang besar, kita mendapatkan potongan langsung, ya kan? Jadi contohnya kalau kalau misalkan beli kayak misalkan nih contoh simpelnya ya, beli dua itu eh, misalkan beli dua 50.000 ya kan, beli empat beli empat 80.000 misalkan seperti itu ya. Nah ketika hal itu terjadi, maka pencatatannya di dalam akuntansi adalah Anda tidak perlu repot-repot mencatat diskon 20.000-nya, karena kan seharusnya kalau beli dua tadi kan saya bilang 50.000, kalau beli empat kan seharusnya 100.000. Nah tapi di sini karena ada potongan dagang, kalau kita beli dua 50.000, kalau kita beli empat 80.000, Anda tidak perlu mencatat, bingung-bingung mencatat yang 20.000 yang sudah dipotong ini, nggak perlu. Secara akuntansi harga pokok Anda adalah langsung tulis 80.000, ya kan? Jadi Anda langsung langsung mencatat aja, ya kan? Persediaan pada kas sebesar 80.000. Udah, persediaan bahan baku pada kas sebesar 80.000. Gitu toh, nggak perlu persediaan persediaan 80.000 ya. Kemudian ada diskon 20.000, kas sebesar 80.000. Nggak perlu seperti itu. Ya, jadi enggak perlu seperti itu, langsung saja persediaan pada kas sebesar 80.000 rupiah. Itu kalau kita bicara potongan dagang. Nah, yang unik adalah kalau kita bicara potongan tunai. Ya, potongan tunai ini adalah biasanya terjadi ketika kita membeli secara kredit. Ya, kita membeli secara kredit, kemudian kita membayar di waktu yang ditentukan ketika mendapatkan diskon. Nah, biasanya tulisan terminnya itu mirip kayak gini. 2/10, N/30. Ada bisa bacanya ini enggak? Pernah dengar enggak catatan termin seperti ini? Ada? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya. Oke. Nah, cara membacanya ya kan, saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Dua yang di depan ini berarti adalah diskonnya. Ya, diskon 2% kalau Anda membayar dalam jangka waktu 10 hari dari saat pembelian. Dan jatuh temponya adalah 30 hari dari saat pembelian. Jadi kalau Anda membayar dari tanggal pembelian maksimal 10 hari setelah tanggal pembelian, Anda bakal dapat diskon 2%. Tapi di atas 10 hari dengan maksimal 30 hari, maka diskon itu tidak bisa Anda dapatkan. Nah ini saya kasih contoh simpelnya.
Ya, hari ke-0, 1 Oktober berarti. Kita beli bahan seharga 1 juta. Nah, ternyata Anda misalkan membayar di hari ke-10, yaitu tanggal 11 Oktober, maka disitulah Anda akan mendapatkan diskon 2%. Dari 1 juta dikalikan 2% sebesar Rp20.000. Berarti ketika Anda memanfaatkan potongan tunai tersebut, maka Anda harus mencatat potongannya, Anda harus mencatat uang kas yang Anda keluarkan, dan Anda harus mencatat persediaan yang masuk. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian jika kita tidak memanfaatkan eh, termin diskon ini, ya, maka kita akan memanfaatkan yang ini. Nah, berarti di sini adalah kita tidak mendapatkan diskon 2%-nya. Kita tetap akan membayar penuh sebesar 1 juta. Nah, ketika ada potongan tunai ini, teman-teman, maka ada teknik pencatatannya seperti ini. Ya, nah ini konteksnya ya, pembelian 1 Oktober 500.000. Oke, ketika terjadi pembelian sebesar 500.000, nah ini ada 2 metode ya, ada metode bruto dan ada metode bersih. Silahkan mau pakai yang mana. Ya, nah kalau metode bruto berarti bisa dikatakan di sini adalah Anda mencatat secara utuh di awal pembelian. Ya, pembelian 1 Oktober 500.000, maka debitnya persediaan bahan baku, kreditnya adalah hutang. Karena potongan tunai diberikan karena kita transaksi secara kredit sebesar 500.000. Itu kalau di metode bruto. Kalau di metode neto atau metode harga bersih ya, berarti langsung persediaan 490.000, kreditnya utang Rp490.000. Nah, itu dia. Ya teman-teman ya. Nah kalau saya pribadi saya lebih suka metode bruto karena kalau metode neto itu berarti sudah bisa dipastikan ya perusahaan bakal memanfaatkan syarat termin tersebut. Nah kalau bruto ini adalah metode aman. Kalau kita manfaatkan di syaratnya ya sudah ya kan. Kalau tidak dimanfaatkan ya sudah. Ibaratnya seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian di sini adalah pencatatan ketika di tanggal 10 ya, di tanggal 10 ternyata dibayar. Ya kan? Otomatis kalau kita menggunakan metode bruto, kita mendebit utangnya yang di awal 500.000 ya kan, di debit, kemudian di kreditnya ada potongan pembelian senilai 10.000 dan kemudian kredit lagi kas sebesar Rp490.000. Itu ya, teman-teman, ini contoh simpelnya aja. Nah, kemudian kalau kita menggunakan metode neto, teman-teman, ya langsung aja, ya kan, utang sebesar di debit sebesar 490.000 dan di kredit kas sebesar 490.000. Mana Pak yang lebih baik, yang lebih enak digunakan? Silakan, sesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Kalau memang yakin bahwa kita bisa mampu membayar di waktu terminnya, ya Anda mau langsung menggunakan metode neto tidak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau misalkan Anda masih ragu-ragu bisa bayar atau enggak, ya lebih aman menggunakan metode bruto. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau tidak, misalkan metode bruto nih, kalau misalkan tidak memanfaatkan pembayaran di tanggal 10, tapi membayar di atas tanggal 11 ya, misalkan di tanggal 15, ya langsung saja berarti hutang pada kas sebesar 500.000. Udah selesai. Gitu toh. Ya, tapi ketika menggunakan metode bersih, nah ini kalau misalkan ternyata Anda tidak jadi membayar di sini, maka bakal ada jurnal koreksi terlebih dahulu, ya kan? Karena harus ada jurnal koreksi yang dimana di sini persediaan itu harus kita tambahkan supaya tetap menjadi 500.000 dan hutang kita menjadi 500.000. Jurnal bisa kita menggunakan jurnal penyesuaian atau kita bisa menggunakan jurnal untuk yang mengkoreksi sehingga nanti ya kan hutang sama kasnya ketika pembayaran ya tetap 500.000 nominal. Jadi kalau saran saya sih paling enak metode bruto itu paling enak paling aman. Tapi kalau sudah yakin pasti bisa ngambil syarat terminnya ya langsung aja metode itu. Gitu ya. Nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan apa enggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, good. Oke, nah
Selanjutnya, nah ini dia teman-teman, terkait dengan biaya angkut. Pak, biaya angkut kan seharusnya simple ya. Tinggal kita bagi rata aja. Ya sebenarnya metode itu sih sah-sah saja, tidak ada salahnya. Tapi di sini adalah Anda perlu perlu dipahami bahwa terkadang kita membeli misalkan sekali beli karena di toko yang sama, misalkan bahan A kita beli 5 kilo, bahan B kita 2 kilo, bahan C misalkan cuma 1 kilo. Anda mau menggunakan metode pukul rata, ya sebenarnya ya sah-sah aja. Tapi secara pandangan di akuntansi itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Ongkosnya sebenarnya yang paling berat itu adalah yang 5 kilo kok. Masa misalkan ongkos kirimnya 50.000 gitu ya. Masa yang 5 kilo, 2 kilo sama yang 1 kilo ongkosnya sama-sama, ya kan? Nah, karena itulah ada sebuah metode ya bagaimana cara kita bisa membagi biaya angkut itu secara adil. Nah, itu ya. Jadi ada dua metode lagi ya teman-teman ya. Yang pertama adalah berdasarkan perbandingan kuantitas. Syaratnya metode ini bisa digunakan adalah ukuran bahan itu harus sama atau bisa disamakan. Itu syaratnya. Ya. Jadi kalau misalkan ukurannya ada kilo, ada gram. Nah, kalau kilo semua berarti kan syaratnya terpenuhi, ukurannya sama atau yang disamakan, misalkan ada kilo, ada gram, ada miligram. Nah, ini kan bisa disamakan satuannya. Nah, ketika bisa disamakan ya, satuannya sama atau bisa disamakan, berarti kita bisa menggunakan cara yang pertama. Logikanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahan yang lebih berat atau banyak, dia bakal menanggung biaya angkut lebih besar. Itu dia. Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, kayak saya bilang tadi, barang yang beratnya 5 kilo, barang yang beratnya 2 kilo sama 1 kilo, ongkosnya pasti beda-beda dong. Tapi karena kita beli di satu toko yang sama, nah berarti ongkirnya dijadikan satu. Nah, di sini mau kita pecahkan. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu berdasarkan perbandingan harga faktur. Nah, ini bisa kita gunakan di satuan yang berbeda karena patokan kita adalah harganya, bukan satuannya. Nah, logikanya bahan yang lebih mahal dia akan menanggung biaya angkut lebih besar berdasarkan proporsi nilai nominalnya. Itu logikanya. Jadi mau pakai yang mana ya sah-sah aja, mau pakai yang satu atau yang kedua. Caranya bagaimana, Pak? Nih, sudah saya siapkan. Ya. Nah, contoh simpelnya nih ya, teman-teman ya. Nah, ini metode 1 ya, terkait dengan proporsi kuantitas, total biaya angkut adalah 300.000. Jadi kita di sini ceritanya, kita itu beli 3 bahan di satu toko yang sama. Ada bahan A, ada bahan B, ada bahan C. Nah, kuantitasnya per kilogramnya, bahan A itu kita beli 400 kilo. Bahan B kita beli 350 kilo. Bahan C kita beli 50 kilo. Totalnya adalah 800 kilo. Ya, total biaya angkutnya 300.000. Nah, kita mau mendistribusikan nih 300.000 ini distribusinya ke bahan A berapa, bahan B berapa, bahan C berapa. Nah, kita cari prosentasenya. Ini dapat 50%, caranya gimana? Ada bisa ngasih tahu enggak? Cara nyari persentasenya. 400/800, Pak. Oke, good. Itu ya caranya ya, kita mencari rasionya. Ya, oke, terima kasih Mas. Jadi dari 400, kita mencari yang bahan A, berarti 400 kilo kita bagi dengan 800 kilo. Ketemulah 50%. 50% dikalikan dengan 300.000, ketemulah 150.000. Itu caranya. Ya, bahan B 350 kilo dibagi dengan 800 kilo, ketemulah 43,75%. 43,75% dikalikan dengan 300.000, ketemulah 131.250. Dan begitu juga caranya untuk yang bahan C. 50 kilo bagi 800, ketemulah 6,25%. 6,25% dikalikan dengan 300.000, ketemulah 18.750 rupiah.
Jadi, kalau misalnya ya teman-teman, bahan A 400 kilo itu harganya 500.000, ya berarti harga pokoknya setelah dikalokasikan biaya angkut jadilah harga pokok bahan A berarti 650.000 rupiah. Itu teman-teman. Kalau bahan B itu misalkan 100.000 harganya, ya maka kalau ditambahkan dengan alokasi biaya angkut jadilah jadilah 231.250 rupiah. Ibaratnya seperti itu, simpelnya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah cara yang pertama. Nah, ini adalah cara yang kedua, kalau kita menggunakan proporsi dari harga faktur. Nah, ini bisa kita gunakan kalau misalkan satuan-satuannya itu berbeda-beda. Jadi kita patokannya bisa menggunakan harga faktur. Misal, total biaya angkutnya adalah 648.000. Berarti kita harus menentukan tarifnya dulu nih. Per rupiah itu berapa? Ya, per rupiah itu berapa harganya? Ya, tarifnya, sorry. Nah, akhirnya 648.000 ya dibagi dengan 600.000. 600.000 itu dapat dari mana? Total nilai faktur. Ya, total dari nilai fakturnya berapa? Ya, 648.000 dibagi dengan 600.000 ketemulah 1,08 per rupiah fakturnya. Nah, perhitungan alokasinya bagaimana? Ya, ini tinggal 100.000 dikalikan 1,08, ketemulah 108.000. 150.000 kalikan 1,08, ketemulah 162.000. Dan begitu juga untuk bahan baku C dan D. Tuh teman-teman. Jadi, di sini sudah kelihatan ya alokasinya seperti apa. Nah, jadi nanti teman-teman harga fakturnya 600.000 ya kan, harga biaya angkutnya 648.000. Nah, berarti nanti pengalokasiannya ya seperti itu caranya. Ya kan, ketika 108 ditambah 135 ya dia totalnya 648.000 rupiah. Berarti berapa harga pokoknya? Ya berarti harga pokoknya berarti ya 100 ditambah 108 ya 208.000 jadinya. Nah, kan seperti itu. Nah, ini adalah dua metode yang bisa kita gunakan untuk mengalokasikan biaya angkut. Sampai sini ada mau ditanyakan enggak? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Gak apa-apa kalau bingung tanya aja, Rek. Saya harus menjelaskan sekali lagi nggak ada masalah kok. Yang penting kalian kalau ada yang bingung bisa saya bantu untuk biar lebih paham. Kalau aman ya saya lanjut lagi. Pak, izin bertanya. Harga faktur itu Monggo. emang sudah ditentukan atau kita cari sendiri? Harga faktur itu biasanya sudah ada harganya, Mbak. Nah, jadi kalau kita melihat faktur atau invoice ya atau tagihannya, itu kan biasanya kan ada bahan A, harga per unit berapa, totalnya berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan harga faktur. Bahan B ya kan, harga per unitnya berapa, kita belinya berapa, dikalikan ketemulah harga totalnya. Nah, itu yang dimaksud harga faktur, yaitu harga total untuk bahan tersebut yang ada di nota pembeliannya atau di nota harga di nota faktur atau invoice kita. Jadi harga ini biasanya sudah diketahui. Yang perlu kita cari adalah nilai alokasinya, tarifnya berapa. Nah, itu dia. Kalau biaya angkut biasanya sudah diketahui juga. Ya, biasanya kan kalau kita nerima tagihan itu kan kita sudah tahu harga kita berapa, harga barang yang kita beli berapa, kemudian ongkos kirimnya berapa. Nah, itu tinggal kita cari tarifnya ya dengan cara biaya angkut, total biaya angkut dibagi dengan total nilai fakturnya, ketemulah tarifnya. Tinggal nanti harga faktur dikalikan dengan tarif, baru itu nanti dialokasikan. Nah, nanti harga pokoknya berapa ya, tinggal harga faktur ditambah dengan harga alokasi. Nah, itu dia. Gitu, Mbak. Gimana? Udah oke? Oke, Pak.
Oke, yang teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup? Dipahami, Pak. Oke, kalau cukup kita lanjut ya. Nah, ini dia yang eh, menjadi salah satu hal yang utama ya dalam kita menentukan harga. Tadi kan kita sudah menentukan, loh Pak, tadi kan sudah menentukan harga pokok Pak, tinggal harga faktur ditambah dengan biaya angkut. Ya, kita sudah mendapatkan harga pokok barang yang kita beli berapa. Tapi di sini adalah kita menentukan harga pokok bahan baku yang mau digunakan untuk produksi, mana yang mau kita pakai. Nah itu, ini berbeda tujuannya. Ya, kalau yang satu tadi menentukan harga pokok dari barang yang kita beli. Nah, ini adalah menentukan harga pokok dari barang yang kita beli, seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Mana ya? Nah, ini tadi itu kita cuma menentukan harga pokok dari aktivitas pembelian. Dan itu nanti akan dicatat di penyimpanan. Nah, sekarang kita itu adalah mau menentukan harga pokok yang kita keluarkan dari penyimpanan untuk digunakan dalam proses produksi. Bukannya sama saja, Pak, ada tekniknya, teman-teman. Ya, ada tekniknya, yaitu kita bisa menggunakan FIFO, LIFO, moving average. FIFO first in first out, LIFO last in first out, rata-rata tertim bergerak moving average. Itu ya. Nah, itu dia. Nah, ini contohnya. Misalkan skenario dalam satu periode, perusahaan membeli bahan baku identik beberapa kali dengan harga yang terus berfluktuasi. Terkadang ini terjadi. Ya, kita awal beli harganya 2.400, kemudian kita beli lagi setelah sekian bulan misalkan, ternyata harganya naik jadi 2.500. Kemudian kita beli lagi, ternyata harganya beda lagi, 2.750. Nah, ini kan menjadi sebuah dilema. Harga pokok yang bakal saya gunakan untuk proses produksi, harga yang mana? 2.750 kah? 2.500 kah? 2.400 kah? Yang mana? Nah, metode-metode ini itu yang akan membantu kita untuk menentukan nilai harga pokok mana yang harus kita pakai. Nah, yang pertama adalah kalau kita bicara FIFO, ya first in first out. Berarti kalau kita bicara FIFO, bahan yang pertama kali masuk di gudang adalah yang pertama kali kita keluarkan untuk produksi. Berarti kalau kita bicara 2.400, 2.500, dan 2.750, yang kita pakai adalah harga yang 2.400 rupiah. Nah ini, ya ketika dipakai 700, nah sekarang kasusnya kok seperti ini. Pemakaian di 6 Januari ada 700 kilo. Kita di sini ceritanya kita bakal pakai bahan baku sebanyak 700 kilo. Ya, sedangkan saldo awal kita, bahan baku kita adalah 600 kilo menggunakan harga 2.400. Kemudian ada yang 400 kilo menggunakan harga 2.500. Loh, terus cara ngitungnya nih gimana, Pak? Kita kan butuhnya 700. Nah, tapi di sini ada dua harga. Gimana caranya? Caranya ini, alokasi harga pokoknya. Yang 600 kilo kita pakai harga 2.400, yang 100 kilonya kita pakai harga yang 2.500. Sehingga total biaya bahan yang kita gunakan pada saat 6 Januari 700 kilo adalah sebesar 1.690.000 rupiah. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Kalau bingung, bisa langsung tanya saja. Kalau males on mic bisa diketik di kolom komentar ya teman-teman, atau kalau lagi sedang kerja. Nggak ada masalah. Nanti tinggal kalau dari chat nanti dibantu Mbak Elisha untuk membacakan. Kalau misalkan ada yang mau langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk masalah yang ini? Ini saya mencoba untuk menjelaskan sesimpel mungkin.
Monggo. Tadi kayaknya ada yang open mic tadi. Silakan, Pak. Gimana? Aman? Aman, Pak. Dipahami, Oke. Pak. Oke, good. Kalau misalkan ini bisa dipahami, kita masuk ke metode LIFO. Nah, kalau LIFO, last in first out, ya kan? Bahan yang terakhir masuk gudang adalah yang pertama kali dikeluarkan ke produksi. Berarti di sini adalah bahan baku yang paling baru dibeli. Itu yang akan kita keluarkan. Berarti di sini ya, kalau kita melihat ya, kalau kita pakai dua contoh saja, ya kita nggak pakai yang 2750, maka yang dikeluarkan duluan adalah 2500 baru 2400. Simpelnya seperti itu ya. Contohnya di sini kita pakai 6 Januari ada 700 kilo ya. Saldo awal tadi ada 600 kilo 2400 ya kan. Kemudian ada 400 kilo menggunakan 2500 ya. Soalnya sama kan? Oke. Nah, itu. Nah, berarti yang bakal kita pakai adalah yang 2500 dulu. Berarti 400 kilo dikalikan 2500. Nah, sisanya 300 kilo menggunakan harga yang 2400. Sehingga total biaya bahan kita kalau menggunakan metode LIFO adalah Rp1.720.000. Tinggal dibalik aja cara perhitungannya. Kalau FIFO berarti pakai harga yang 2400 dulu. Sisa kalau ada sisa, kalau misalkan barang 2400 habis, ya kita penggunanya masih butuh lagi, gunakan yang pakai yang harga 2500. Tapi kalau LIFO kebalikannya, 2500 dulu kita habiskan, baru ke 2400. Jadi tinggal dibolak-balik aja. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ada yang moving average. Nah, kalau ini namanya saja moving average, berarti harga pokok itu selalu berubah-ubah ketika ada harga baru. Kalau ini gabungan. Jadi ya total nilai gudang ya, misalkan ada 1440 sama 1 juta. Ya, ini 1440 sama 1 juta itu kan ini ya. 600 kilo dikalikan 2400 sama 400 kilo dikalikan dengan 2500. Ya, berarti kita punya harga total harga 1.440 tambah 1 juta di total 2.440.000. Nah, total kuantitasnya ada 600 tambah 400 berarti ada 1000 kilo. Nah, di sini kita langsung bikin harga-harga rata-rata baru, yaitu total nilai rupiahnya 2.440.000 dibagi dengan 1000 kilo, ketemulah 2.440 per kilogram. Nah, sehingga alokasi untuk penggunaan 700 kilo langsung saja 700 dikalikan dengan 2.440 rupiah. Ketemulah 1.708.000 rupiah. Jadi nanti kalau misalkan ada harga baru lagi, ya otomatis bakal di rata-rata lagi. Akan selalu seperti itu. Nilainya akan selalu rata-rata. Dan ingat, merata-ratanya adalah totalnya dibagi dengan total harga rupiahnya, ya, dibagi dengan total harga kuantitasnya. Itu dia. Ya, jangan sampai keliru menotalnya adalah harga per unitnya. Salah pasti nanti hasilnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? 3 metode itu tadi. Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan Mas. Kalau misal ada barang yang memiliki masa kadaluarsa, gitu tuh paling cocok apakah pakai moving average ya, Pak ya? Kalau misalkan ada masa berlakunya, saran saya gunakan Vivo, Mas. Vivo. Walaupun kalau misal gini Pak, ada kasus tertentu kalau pembeliannya itu kadang misal ya beli tanggal 1 itu mungkin masa kadaluarsanya 10 hari dari tanggal pembelian itu. Terus tanggal 2 itu ternyata lebih pendek. masa kadaluarsanya lebih pendek gitu. Jadinya mungkin ada kesalahan di gitu. purchasing-nya apa gimana ya? Oh gitu ya. Kan bisa jadi ya Pak itu Pak ya. Bisa jadi, kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi contoh simpelnya kalau kita biasanya beli roti di Indomaret gitu ya. Kadang
sama-sama dibeli di hari yang sama tapi kok tanggal kadaluarsanya berbeda. Nah, kalau misalkan ada kasus yang seperti itu, saran saya memang moving average. Jadi satu harga dan langsung kita kan tidak peduli stok lama atau stok baru kan, karena langsung satu harga berarti langsung kita bisa memilih ibaratnya kadaluarsa yang paling ini ya, kadaluarsa yang paling dekat itu yang digunakan dulu. Nah itu benar moving average, kalau kasusnya seperti itu moving average lebih pas. Tapi kalau misalkan kadaluarsanya itu sama, misalkan kayak pembelian sekarang kadaluarsanya misalkan 10 hari lagi, kalau yang beli beli besok kita beli lagi tapi kadaluarsanya 10 hari ke depan lagi, nah itu kan maju terus kan. Nah kalau seperti itu saran saya pakai Vivo, karena biar kita langsung menggunakan barang yang paling lama kita keluarkan terlebih dahulu. Nah itu, tapi kalau setiap pembelian itu seperti yang di kasus seperti masnya sampaikan, moving average lebih enak. Jadi kita bisa langsung semua kita ambil gitu. Ya, jadi untuk metode mana itu saya rasa bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan tapi ingat jangan gonta-ganti. Kalau sekali pakai moving average, usahakan seterusnya pakai moving average. Kalau misalkan Anda gonta-ganti, nah itu nanti otomatis berdampak kepada perhitungan harga pokoknya lagi. Nah, tapi kalau memang ada sebuah keadaan yang akhirnya mengharuskan kita mengganti metode, nah itu baru tidak apa-apa. Pasti ada bentuk penyesuaiannya nanti. Seperti itu. Gitu Mas kalau dari saya. Oke, ada lagi mungkin dari Masnya gimana? Atau dari teman-teman yang lain? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, nah itu semua adalah apa yang baru saya sampaikan, itu sebatas bagaimana cara kita menghitung harga pokoknya. Ya, menghitung harga pokok. Nah, ingat kita ada pembelian, kita ada penggunaan bahan baku. Nah, di sini pasti ada catatan akuntansinya, ya kan? Dan ketika kita bicara bahan baku, teman-teman, ada yang istilahnya adalah bahan penolong. Ya. Nah, bahan baku dan bahan penolong ini berbeda cara pengakuannya, teman-teman. Ya. Nah, ketika kita bicara bahan baku atau bahan baku langsung, itu berarti seperti yang saya sampaikan di materi kemarin, minggu kemarin ya, itu adalah bahan baku yang mudah ditelusuri penggunaannya. Contoh simpelnya ya seperti yang saya sampaikan, ketika kita bikin meja kayu, maka sudah terlihat bahan bakunya paling utama itu adalah kayu. Kenapa? Mohon maaf, karena kayu itu bisa kita hitung. Satu meja butuh berapa meter kayu, dikalikan dengan tarif per meternya, ketemulah bahan bakunya berapa. Tapi konsep bahan penolong atau bahan baku tidak langsung ini susah ditelusuri ke dalam sebuah produk nominalnya, dan biasanya nominalnya tidak terlalu besar. Contohnya gini, lem untuk merekatkan atau untuk merakit meja kayunya. Sekarang saya tanya, gimana cara kita menghitung lem? Anda mau menghitung, misalkan nih satu jari kita nyemplung ke lem, satu dulitan gitu ya, satu dulitan 1.000, 2.000, 3.000. Apakah Anda akan menghitung seperti itu? Tidak mungkin, ya kan? Penggunaan lem pasti langsung akan digunakan sesuai dengan takarannya, kesesuaiannya. Nah, hal-hal yang seperti itu ketika ada bahan yang kita gunakan dan itu susah untuk ditelusuri, maka itu akan menjadi yang namanya bahan penolong, teman-teman. Contoh lainnya, baju. Nah, baju sudah terlihat bahwa bahan bakunya adalah kain. Satu baju butuh berapa meter kain. Kalau misalkan satu baju butuh 2 meter kain, ya tinggal 2 meter dikalikan harga per meternya berapa. Nah, kancing gimana? Nah, tergantung. Kancing bisa jadi bahan baku, bisa jadi bahan penolong. Tergantung
harga kancing itu bisa ditelusuri enggak penggunaannya, ya kan? Atau tidak bisa. Kalau susah untuk ditelusuri, ya itu akan masuk ke bahan penolong. Tapi kalau bisa ditelusuri, ya dia akan menjadi bahan baku. Itu intinya. Mana bahan penolong, mana bahan baku, intinya adalah bisa ditelusuri apa enggak. Kalau nggak bisa ditelusuri, susah untuk ditelusuri, maka dia akan masuk ke bahan penolong. Kalau bisa ditelusuri, dia akan naik menjadi bahan baku. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Bisa, Oke. Pak. Oke, good. Nah, bagaimana pengakuannya? Ini yang perlu teman-teman camkan baik-baik ya. Ketika ada penggunaan bahan baku, teman-teman, kita di akuntansi biaya di dalam sebuah produksi ya, di departemen produksi, penggunaan bahan baku kita itu akan selalu menggunakan satu akun pengendali, yaitu barang dalam proses. Itu ya, ingat, itu akun yang bakal kita pakai kalau kita mau ada pencatatan terkait dengan penggunaan bahan baku langsung. Jadi kayak Anda mencatat penggunaan pemakaian bahan baku kayu untuk bikin meja kayu. Nah, kayunya itu penggunaannya akan dicatat ke dalam barang dalam proses, strip bahan baku. Bisa dipahami ya? Nah, kalau bahan penolong gimana? Bahan penolong dia akan menggunakan satu akun yang sama, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, itu dia. Nah, teman-teman harus perhatikan itu. Ada dua perlakuan yang berbeda. Ya, kalau pencatatan bahan baku langsung, penggunaan bahan baku langsung, kita akan menggunakan satu akun pengendali, yaitu barang dalam proses. Kalau bahan penolong, kita akan menggunakan akun biaya overhead pabrik. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, ya kan, seluruh biaya tidak langsung dalam sebuah produksi, dia akan masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, kumpulan biaya tidak langsung itu ada di biaya overhead pabrik. Nah, itu ya, diingat baik-baik. Nah, ini teman-teman, salah satu contohnya. Ya, ketika kita ada pembelian, misalnya nih ya, 10 Januari 2022 ya kan, kita beli bahan baku dan bahan penolong secara tunai. Kalau pencatatan terkait transaksi pembelian, ya tinggal menambah persediaan, kemudian kreditnya bisa kas atau hutang, tergantung Anda membeli secara tunai atau secara kredit. Ya kan? Nah, ini dia persediaan bahan baku nominalnya bertambah berapa, persediaan bahan penolong nominalnya bertambah berapa. Jadi tidak bisa digabung. Persediaan bahan baku sama persediaan bahan penolong jadi digabung, pisahkan. Itu ya, pada kas atau hutang. Kalau kas berarti pembayarannya tunai, kalau hutang berarti pembayarannya secara kredit. Nah, ini dia. Kalau kita gunakan, nah di sini, mohon maaf, di sini kita menggunakan ya bahan baku senilai 10 juta dan kita menggunakan bahan penolong sebanyak 2 juta. Nah, bagaimana pencatatannya? Ini dia. Penggunaan bahan bakunya akan kita catat barang dalam proses senilai 10 juta. Nah, penggunaan bahan penolong kita akan menggunakan akun BOP sesungguhnya sebesar 2 juta. Pak, kok maksudnya BOP sesungguhnya itu apa sih? BOP sesungguhnya adalah berarti biaya overhead pabrik yang benar-benar kita keluarkan, yaitu yang nilai bahan penolong yang benar-benar kita pakai. Kok ya, kenapa nggak BOP aja Pak? Kenapa harus ada BOP sesungguhnya? Karena nanti ini bakal relate ya dengan ketika kita di materi BOP. Karena nanti ketika di BOP kita akan mengenal yaitu BOP berdasarkan tarif, berbeda dengan BOP sesungguhnya. Nah, itu dia ya. Jadi di sini gunakan akun BOP sesungguhnya. Nah, kemudian karena penggunaan bahan baku, otomatis persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong kita berkurang. Nah, itu adalah pencatatannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau masih bingung terkait dengan akunnya tadi, tanyakan aja. Saya dipahami? Berarti kalau tidak ada yang bertanya? Pak, izin bertanya. Kan kalau Monggo, Mbak. persediaan bahan baku kan udah ada harga inputnya kan. Kalau Hmm. persediaan bahan penolong itu gimana Pak? Kalau ada bahan penolongnya yang masih tersisa untuk membuat bahan baku itu. Nah, itu dia. Kalau misalkan kita bicara persediaan bahan penolong, berarti kan ketika digunakan, ya, ketika digunakan itu kan kita sudah ngambil dari gudang, gitu. Otomatis bahan penolong itu tercatat sesuai dengan yang kita ambil di gudang. Kalaupun di lapangan nanti ada sisa, ya pencatatan kita adalah sesuai dengan yang kita ambil. Karena itulah disebutkan bahwa BOP ini sangat susah untuk ditelusuri. Nah, kecuali nanti ketika BOP sesungguhnya atau bahan penolong itu nanti ada sisa dan memang itu memungkinkan untuk bisa kita kembalikan ke gudang, ya otomatis akan kita kembalikan ke gudang. Tapi sekali lagi yang akan menjadi sulit adalah berapa nilai yang dikembalikan. Nah, kan seperti itu. Ya kan, karena itulah biasanya ketika kita bicara BOP persediaan bahan penolong, misalkan kita menggunakan lem, ya lem itu akan langsung diambil, ya kan, diambil misalkan satu botol, ya berarti lem itu kita keluarkan dari persediaan satu botol dan itu kita gunakan untuk proses produksi, seperti itu. Karena itulah BOP sesungguhnya ini nanti sebenarnya secara metode di akuntansi itu nanti akan kita tandingkan, ya, akan kita tandingkan dengan BOP berdasarkan tarif. Nah, BOP berdasarkan tarif inilah nanti yang akhirnya kita nemukan selisih. Nah, selisih ini adalah nanti kita baru tahu selisih BOP yang kita bebankan dengan BOP yang sesungguhnya lebih besaran mana. Kalau lebih besar BOP yang kita bebankan terhadap produk, berarti ya bisa dikatakan kita lebih untung. Kalau BOP sesungguhnya lebih besar daripada yang kita bebankan, berarti disitulah kita pengakuan harga pokok kita terlalu rendah. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah berpengalaman, perusahaan sudah berpengalaman, mereka sudah mulai bisa merengrengkan kira-kira kalau produksi kita sekian, bahan penolong kita butuh berapa. Biasanya kan sudah mulai seperti itu. Nah, jadi memang sekali lagi BOP ini memang yang paling ribet, teman-teman. Nah, tapi di sini kita fokus di bahan bakunya dulu, ya. Jadi bahan baku dan bahan penolong. Tapi seperti yang tadi Mbaknya sampaikan, kalau misalkan ada bahan penolong itu ada sisa, Pak. Gimana, Pak, kalau ada sisa? Ya, kalau ada sisa bahan penolong itu, yang pertama adalah kita bisa mengakui adanya ini, kita tetap akui biasa, atau ketika bahan penolong itu bisa kita sisa bahan itu bisa kita jual. Nah, itu akan menjadi pendapatan lain-lain jadinya, atau pendapatan lain-lain, atau bisa memotong harga pokok dari produk kita yang kita produksi. Jadi ada dua jenis caranya. Kalau misalkan bahan penolong itu sisa, ya, bahan penolong itu sisa, kemudian kita lihat dulu bahan penolong ini yang sisa ini mau diapakan? Apakah bisa laku dijual? Ya kan, misalnya proses produksi sudah selesai, bahan penolong ini mau kita jual, laku apa enggak? Kalau laku, itu bisa kita akui sebagai pendapatan lain-lain, atau bisa kita gunakan untuk memotong harga pokok kita. Itu dia. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita kembalikan, nah itu kita susah untuk menilai sisanya itu harganya berapa. Seperti itu, Mbak. Dipahami, Pak. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Nah, saya sekarang akan menunjukkan, ya, terkait dengan, nah, saya sudah menyiapkan ini, ya, teman-teman, ya. Di sini adalah kita mau nyoba saya sudah menyiapkan ini latihan bersama. Kita coba dulu, ya. Saya ingin tes pemahaman teman-teman dulu terkait dengan
bahan baku ini seperti apa. Jadi saya mau share screen dulu, tapi kok nggak metu-metu ya ininya ya. Oke, wait. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah latihan yang akan saya bahas sekilas. Nanti silakan bisa dilanjutkan dan itu bisa menjadi PR teman-teman semua. Nah, ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari tadi. Ya, yaitu kita menentukan harga pokok, kita ada pembelian bahan baku, kita ada pemakaian bahan baku, dan nanti kita ingin tahu saldo kita berapa, ya kan? Nah, ini adalah kita bisa mengaplikasikan yang namanya kartu persediaan, ya teman-teman. Jadi di sini ada kartu persediaan yang sudah saya buatkan template-nya. Jadi kartu persediaan itu selalu seperti ini, ya. Nah, oke. Oke, teman-teman kita coba. Nah, di sini saya minta bantuannya untuk teman-teman lebih aktif ya. Saya juga minta bantuannya teman-teman untuk bisa membantu saya melakukan perhitungan ya, supaya kita bisa sedikit lebih cepat ya. Kenapa kok nggak Excel aja sih Pak? Ya nggak apa-apa, di sini aja lebih enak. Karena kalau di sini kan ada kalimat-kalimatnya dan lain sebagainya. Jadi saya buat di Word dulu aja. Oke teman-teman, di sini ya saya besarkan biar mungkin tulisannya terlalu kecil ya. Di sini sudah bisa dilihat dengan jelas ya. Oke teman-teman, yang pertama adalah kita perlu memahami apa yang terjadi terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 2020 terdiri dari, kita sudah ada stok 600 kilo sebesar 2.400 ya kan. Kemudian 400 kilo dengan harga 2.500. Nah, kemudian transaksi selama bulan Januari 2020 itu adalah ini. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencatatan? Nah, pertama, tanggal 6 Januari ya, kita ada pemakaian. Nah, kita akan mencatatnya di kartu persediaan. Yang pertama, kita akan mencatat saldo awalnya terlebih dahulu, teman-teman. Saldo awalnya ada 2. Ya. Ada 2 di sini, yaitu ada 2.400 dan ada 2.500. Ya. Nah, itu adalah persediaannya, teman-teman. Jadi di sini kita akan mencatat terlebih dahulu di kartu persediaannya bahwa kalau kita menggunakan metode FIFO, ya seperti yang saya sampaikan tadi, pembelian ya tidak ada pembelian di sini, tapi kita adanya saldo. Ya, kita lihat saldonya berapa tadi. Nah, kuantitasnya ada 600, ya kan? Itu yang pertama dengan harga 2.400. Ya kan? Kemudian nominalnya adalah 1.440. Nah, selesai belum? Karena kita ada 2 stok. Berarti sini ada 400, kemudian di sini harganya ada 2.500 ya kan? Kemudian di sini ada nominalnya sebesar 1 juta. Nah, ini adalah cara menulis kita di kartu persediaan untuk saldo awal. Jadi tidak boleh pencatatannya di kartu persediaan ya metode FIFO itu langsung kalian gabung kuantitasnya ada 1.000. Harga per kilonya langsung kalian jadikan 1, jumlahnya jadikan 1 nggak boleh. Dalam metode FIFO dan LIFO dia itu harus terpisah sendiri-sendiri. Ya. Oke. Nah, kemudian ada pemakaian 700. Ya. Berarti di sini ada 700 atau gimana? Gimana cara menulis di pemakaian? Kita pakai 700. 600 dan 100, Pak. 600 Oke. dan 100. 600 pakai harga yang 2.400. Oke, 1.440 ya. Berarti kemudian sini ada lagi kita pakai 100 ya. 100 dengan 2.500. Oke, good. Nah, ini piro iki berarti iki?
250.000. 250.000. 250.000. Oke, good. Nah, berarti di sini, berarti yang terjadi di sini adalah sisa 300 dengan harga 2.500. Nah, berapa iki? 750. 750.000. Oke, good. Ya. Nah, mantap. Wis. Kemudian, nah ketika ada pemakaian di sini teman-teman, ya, berarti yang harus kalian lakukan adalah adanya pencatatan jurnal yang tadi, ya kan? Nah, berarti di sini, sorry, nah ini ya, pencatatan Vivo, ya. Nah, berarti di sini di tanggal berapa ini? Tanggal 6 Januari ya. 6 Januari ya ada pemakaian bahan baku. Nah, di sini teman-teman, itu yang saya sampaikan tadi. Barang dalam proses ya, kemudian menjorok pada apa tadi? Jurnalnya. Kalau kita penggunaan bahan baku. Persediaan, Pak. Nah, good. Persediaan bahan baku. Nah, saya pribadi saya selalu meminta teman-teman meminta teman-teman seperti ini. Berarti ini adalah akun barang dalam proses untuk penggunaan bahan baku. Karena nggak untuk membuat kita nggak bingung ke depannya. Karena gini, sekali lagi, ketika kita bicara penggunaan bahan baku, ya pembayaran upah ya, upah tenaga kerja langsung, dan juga kita bicara terkait dengan pembebanan BOP, bukan BOP sesungguhnya ya, pembebanan BOP ya, kita itu akan menggunakan satu akun pengendali yaitu barang dalam proses. Jadi untuk tidak membingungkan kita ya, maka akan enak barang dalam proses adalah ada kodenya seperti ini. Oke, barang dalam proses tanggal 6 berarti kita menggunakannya adalah 1440 tambah 250. 1.690 ya. Nah, itu yang kita catat 1690. Nah, berarti di Januari tanggal 6 pemakaian bahan baku sebesar ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, good. Nah, sekarang ada pembelian tanggal 15 Januari. Nah, di sini berarti kita tinggal tulis ada pembelian 1.200 dengan harga 2.750. Totalnya berapa ini? 3.300.000. 3.300.000 pas. Ini. Oke. Berarti kalau metode Vivo ya ini tinggal kita copy aja sebenarnya ya. Tinggal kita copy ya. Kemudian ini dia ada 1.200 ya. Kemudian ini ada 2.750 ya. Kemudian di sini ada sebesar 3.300.000. Nah, kan seperti ini akhirnya. Ya. Kemudian nanti di tanggal 17 Januari, nah ada pembelian lagi ya sebesar 500. Nah, di sini pakai harga 3.000. Berarti 1.500.000 ya. Oke. Nah, berarti ini ada lagi nih, ya kan? Dia bakal nambah lagi nih penggunaannya. Penggunaannya, sorry, saldonya ya. Saldonya bakal bertambah lagi. Di sini ada 500. Kemudian di sini ada 3.000, ya kan? Kemudian di sini ada 1.500.000 rupiah. Nah, ini dia. Nah, kemudian ya, berarti ketika di sini teman-teman ya, kita akan melakukan pencatatan lagi nih. 15 Januari ada pembelian bahan baku ya. Jurnalnya bunyi tadi gimana? Persediaan pada kas. Oke, good. Persediaan bahan baku pada kas. Kalau tunai, kalau kredit utang, ya tadi sebesar 3.300.000. Oke, ini juga 3.300.000
15.000. Kemudian di tanggal 17 Januari ya, 17 Januari ada pembelian bahan baku lagi. Nah, ya sudah, jumlahnya pasti akan sama, ya kan? Nah, itu dia. Nah, di case ini saya tidak menambahkan bahan penolong, jadi saya berikan case yang simple aja, ya. 1.500.000. Oke. 1.500.000 rupiah. Nah, ini dia 1.500.000 rupiah. Nah, ini dia penjurnalannya. Ya. Nah, kemudian ada lagi transaksi terakhir adalah pemakaian. Kita pakai 1.100. Iya. Jadi yang keluar 300 sama 800. 300 sama 800. Yang 300, oke. 2.500, 800, 2.750. Oke, good. 800 ini 2.750. 2.750. Oke, good. Nah, ini nominalnya berapa ini? 750 750.000 sama 2.200.000. 2.200.000 rupiah. Oke, berarti dari pemakaian ini berarti sisanya adalah di sini ada 400 dengan harga 2.750, ya kan? Kemudian di sini bakal ada 500 dengan harga 3.000. 3.000 rupiah. Nah, ini berapa ini sisanya ini? 1.100.000. 1.100.000 sama 1.500.000. 1.500.000. Nah, ini ya. Jadi ini adalah cara untuk mencatat ya metode FIFO, teman-teman. Ya. Nah, jadi nanti akhirnya di ujungnya teman-teman kita bisa tahu ya ketika itu sudah selesai ya, sudah selesai dalam artian di bulan itu ya sudah kita berhenti di situ, tidak ada transaksi lain ya berkaitan dengan apa namanya? Dengan penggunaan ataupun pembelian dan lain sebagainya di bahan baku, disitulah kita bisa melakukan perhitungan ya jumlah pembelian kita ternyata untuk bulan Januari jumlah pembelian kita adalah 1.700 ya 1.700 dengan secara total kita melakukan pembelian harganya adalah 4.800.000 rupiah. Ya. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan apa namanya adanya pemakaian ya, di sini berarti pemakaian kita adalah sebesar 700 sama ada 1.100, berarti ada 1.800. Nah, tinggal kita total aja pemakaiannya. Berapa ini? 1.440 tambah 250. 1.690 tambah ini berapa? 4.640. 4.640.000 rupiah. Nah, ini stok terakhir kita adalah 900 dengan total 2.600.000 rupiah. Nah, ini adalah cara kita mencatat di FIFO, yaitu ya. Oh, ini biar saya sampaikan sesuai dengan ininya, ya. Biar enak. Kemudian ini sorry. Nah, ini kemudian di sini adalah saldo akhir dari produk bahan baku kita. Nah, ini ya. Nah, Pak, kalau misalkan ada bahan penolong, berarti misalkan ini contoh aja ya, contoh aja. Kalau misalkan ada bahan penolong, penggunaan bahan, misalkan ada, ini saya tulis contoh aja ya, jadi biar tidak teman-teman nggak bingung. Kalau misalkan ada pembelian bahan penolong, berarti nanti dia akan kita catat sebagai persediaan bahan penolong, ya kan? Pada kas atau utang, ya tergantung apa namanya
transaksinya kita tunai atau kredit. Nah, ketika adanya penggunaan bahan penolong, jangan lupa kalian akan mencatat BOP sesungguhnya. Ya kan? Nah, pada persediaan bahan penolong. Nah, kasusnya akan seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana cara kita mencatat seperti itu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman ya untuk metode LIFO bisa bisa teman-teman lanjutkan ya. Nanti file ini akan saya kirimkan ke Mbak Elisha ya. Kemudian nanti silahkan teman-teman lanjutkan di LIFO, kemudian lanjutkan di average. Nah, ini akan menjadi tugas pertama teman-teman ya. Jadi nanti LIFO silahkan bikin isi LIFO, soalnya saya buat sama biar teman-teman bisa tahu pembedanya nanti gimana. Soalnya tetap sama menggunakan satu soal ini ya, menggunakan satu soal ini. Nah, ini ada kartu persediaan FIFO kita sudah bahas bareng dan saya rasa teman-teman tadi yang membantu menjawab sudah bisa memahami. LIFO tidak akan jauh berbeda dengan FIFO ya. Nah, otomatis nanti ketika catat jangan lupa ya isi kartu persediaannya dan jangan lupa untuk melakukan pencatatan untuk jurnalnya seperti apa ya, pasti nggak akan berbeda jauh ya. Kemudian nanti ada metode average seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau mencari average-nya adalah kuantitasnya dijumlah ya, totalnya dijumlah, baru setelah itu dibagi biar ketemu harga per kilonya itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak terkait dengan tugasnya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, good. Oke, nah itu ya, itu nanti saya akan share ke Mbak Elisha untuk tugasnya. Jadi nanti silakan bisa teman-teman kumpulkan. Nanti saya minta bantuan Mbak Elisha untuk ini Mbak ya, buatkan Google Form-nya Mbak ya, buatkan Google Form-nya. Teman-teman nanti bisa mengumpulkan di Google Form tersebut. Oke. Siapa? Oke, nah kemudian ini kita masih ada waktu setengah jam. Mau saya tawarkan dulu, mau lanjut ke biaya tenaga kerja langsung? Atau cukup sampai bahan baku dulu? Kalau saya cukup deh, Pak. Cukup ya. Soalnya kalau lanjut ke biaya tenaga kerja langsung, nanti pasti saya kasih tugas juga. Buat Nah, wis ono. selanjutnya aja, Pak. Cukup aja, Iya. Pak. Cukup Pak, cukup Cukup Pak. aja. Cukup ya. Oke, nggak apa karena sudah jam 8:30 juga ternyata ya. Saya takutnya nanti yang materi biaya tenaga kerja langsung terpotong atau waktunya nanti terlalu over ya kan. Karena kita cuma waktunya sampai jam 9 malam, jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita sampai bahan baku dulu saja ya, sampai di bahan baku. Jadi itu tugasnya karena minggu depan kapan ya tak suruh kumpulnya ya. Sekarang hari Rabu. Oke. Dosen itu baru libur tanggal 18. Kalau misalkan saya minta kumpulkan maksimal tanggal 17 bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, berarti itu ya tugas yang tadi silahkan dikerjakan ya, dikerjakan. Kemudian nanti jangan lupa dikasih nama nama dan NIM ya. Kemudian juga mata kuliah apa dan kelasnya apa, gitu ya. Takutnya saya ketukar sama kelas yang lain gitu ya. Maksudnya kode kelasnya, gitu ya. Kode kelasnya apa? Oke, kemudian nanti kirimkan dalam bentuk PDF ya, jangan bentuk Word ya. PDF dan tolong yang rapi ya, jadi dirapikan. Kalau bentuk-bentuknya ada yang dari template saya ada yang kurang rapi, tolong dirapikan ya biar saya juga mudah bacanya. Kemudian nanti tolong format penamaan filenya ya, tulis tugas 1 ya underscore bahan baku underscore nama gitu ya.
Jadi nanti bisa diingatkan ya Mbak Alicia, mungkin bisa dituliskan di keterangannya di keterangannya Google Form, formatnya adalah PDF ya kan, kemudian dalam bentuk yang rapi ya, kemudian jangan lupa diberikan nama di dalam filenya ya, kemudian nama filenya adalah tugas 1 bahan baku underscore nama itu ya. Oke. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya terkait PPT apa bisa di-share di grup ya? Bisa nanti saya share di grup. Baik Pak, terima kasih. Maksudnya di grup WhatsApp ya? Iya, betul. Oke, ya setelah ini langsung saya kirimkan di grup WhatsApp. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup? Untuk jamnya Pak, untuk tanggal 17 itu terakhir jam Terakhir 23.59. siap Pak. Ya, jadi tanggal 17 berarti tanggal 17 jam 23.59. Jadi nanti jam 23.59 langsung ditutup aja Google Form-nya. Oke, ada lagi yang mau dibahas teman-teman? Cukup? Sudah bisa dipahami tugasnya ya? Cukup Oke. Bapak. Oke, kalau gitu sebelumnya tadi sepertinya ada yang telat masuk ketika saya sudah selesai absen. Tadi Mbak siapa? Mbak Dewi Ari, Pak. Mbak Dewi Ari ini yang kelas offline apa yang kelas online? Kelas online Pak. Oh, kelas online ya. Oke, sip. Mbak Dewi Ari, masih ada itu Mbak Dewi Ari? Masih itu, Pak. Masih ya? Oh, Dewi Ari kelas offline. Sip. Mana. Pertemuan kedua. Loh. Kok gak ono? Kelas online Pak. Nama aslinya siapa? Dewi Ari Rahmawati. Kok di absen saya nama itu udah ada Mbak ya? Mbak Alicia. Akuntansi biaya. Mungkin belum KRS Pak. Oh iya. Halo Mbak Dewi Ari, bisa dengar saya Mbak? Saya nggak bisa absen Mbak Dewi karena di absen saya disimakan nama Mbak Dewi nggak ada. Baik di kelas yang online maupun di kelas yang offline. Jadi nanti tolong ditanyakan di BA dulu Mbak ya. Jadi nanti tolong dicatat dulu aja ya Mbak Alicia ya, Mbak Dewi Ari. Dicatat dulu secara manual. Nanti kalau misalkan absen itu sudah muncul di simakan saya, jadi saya tahu Mbak Dewi Ari ini sudah mulai masuk dari pertemuan keberapa. Gitu ya. Oke, udah di screenshot Mbak Alicia? Sudah Pak. Oke, good. Oke. Nah, ini di screenshot yang sekarang, screenshot lagi aja yang paling terakhir ya. Oke, teman-teman, dari saya itu ya, terima kasih atas perhatiannya selama kurang lebih 1,5 jam ini ya teman-teman ya, terkait dengan akuntansi bahan baku. Karena waktunya juga terlalu mepet, jadi seperti yang tadi kesepakatan untuk yang tenaga kerja akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, sekaligus kita membahas tugas yang sudah dikerjakan di bahan baku tadi ya. Oke, dari saya itu saya kembalikan ke Mbak Alicia. Baik, terima kasih Pak Ditya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan partisipasinya untuk kelas malam hari ini. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan sampai jumpa di minggu setelah Lebaran. Oke. Semoga puasanya lancar-lancar ya teman-teman semuanya. Amin ya, mohon Jangan maaf lupa lahir batin ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin. Oke, untuk perkuliahan pada malam hari ini cukup
cukup sekian, dan jangan lupa bagi yang belum mengurus KRS-nya mau segera diurus sebelum perkuliahan periode 1 ini selesai. Terima kasih Pak Ditya, terima kasih teman-teman Ya, semuanya. sama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Selamat malam. Ya, selamat malam.